Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuruhu ala ma hadakum lil Islam wa awlakum bil fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dawil arham. Qala Allah tabaraka wa ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Kautsar rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh dengan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kita saat ini, hari ini sedang dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini tidak lupa khatib mengajak kepada kita semua bersama-sama hamba Allah Ta'ala meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan takwa kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Hakikatnya kita hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk berlomba-lomba meningkatkan ketakwaan, berlomba-lomba menjadi hamba Allah yang bertakwa. Siapapun di antara kita, apapun profesi dan keadaan diri kita, keluarga kita, di mata Allah semuanya sama. Kita semua diberikan kesempatan hidup di dunia untuk meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, dan itu semua poin yang harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya adalah poin ketakwaan. Maka dari itu kita selagi masih ada kesempatan, masih diberikan badan yang sehat, masih diberikan akal yang normal, masih diberikan berbagai fasilitas hidup, itu artinya kita masih ada kesempatan untuk mengumpulkan poin takwa sebagai bekal hidup kita meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hadirin hamba Allah jamaah salat Jumat Masjid Al-Kautsar, ini adalah hari kedua kita melaksanakan ibadah puasa, atau hari ketiga bagi mereka yang memulainya, saudara kita yang mulai puasa di hari Rabu. Allah memerintahkan ibadah puasa langsung melalui firman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum as-siyam. Hai orang-orang yang beriman, wahai manusia yang beriman. Jadi perintah puasa diberikan kepada manusia yang beriman. Iman adalah dasar bagi perintah puasa. Maka siapapun bagi di antara kita yang beragama Islam, beriman kepada Allah Ta'ala, maka perintah bertakwa ini berlaku untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan, ditetapkan atas kalian as-syiyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan perintah puasa ini bukan hanya kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, tetapi syariat atau perintah untuk berpuasa itu juga sudah pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Di dalam kitab Tafsir Al-Kabir wa Mafathul Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi menerangkan bagian ini, bahwasanya para ulama ada dua pendapat tentang perintah puasa kepada umat-umat terdahulu. Pendapat yang pertama, bahwa perintah puasa itu secara umum diberikan kepada umat-umat para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Tidak mesti harus di bulan Ramadan. Dari segi jumlah, dari segi waktu, dari segi bulan pelaksanaan, jumlah hari, waktu pelaksanaan, itu tidak ada ketetapan. Yang jelas, ibadah yang berupa kita menahan diri dari lapar dan dahaga, yang kita namakan sebagai shaum, itu sudah pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, bahkan sejak zaman Nabi kita Adam alaihissalam, meskipun tidak harus di bulan Ramadan. Pendapat yang kedua meyakini bahwa perintah puasa di bulan Ramadan itu yang diberikan juga kepada umat-umat terdahulu. Ada yang berpendapat bahwa sebenarnya puasa Ramadan juga pernah diperintahkan Allah kepada kaum Yahudi, umat Yahudi. Akan tetapi kemudian perintah ini diselewengkan oleh mereka, dan kemudian mereka hanya melaksanakan satu hari saja, yang hari di mana mereka puasa itu diklaim sebagai hari ditenggelamkannya Fir'aun. Yang itu kemudian pada zaman era Nabi Muhammad SAW diluruskan klaim tersebut, bahwa hari ditenggelamkannya Fir'aun itu adalah hari Asyura, 10 Asyura. Ada juga kemudian mengatakan bahwa perintah puasa Ramadan ini juga oleh Allah pernah diberikan kepada umat Nasrani, umatnya baginda Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi oleh mereka waktu, hari, bulan pelaksanaannya digeser ke bulan yang lain, karena bulan Ramadan itu bertepatan dengan musim panas. Ya seperti kita hari ini, Ramadan itu memang identik dengan bulan di mana cuaca sedang kering-keringnya. Maka kemudian ini dialihkan ke bulan yang lain oleh kaum Nasrani, dan sebagai kompensasinya diberikan ditambahkan jumlah harinya, tidak 29 atau 30, tapi konon ada yang sampai 50 harinya. Itu kemudian di era Rasul terakhir baginda Muhammad SAW, perintah puasa ini diberikan kepada beliau, melalui beliau, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang kita umatnya melaksanakan perintah ibadah Ramadan sebagaimana apa adanya yang disampaikan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini terkait pemaknaan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diperintahkan juga kepada umat-umat terdahulu. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa puasa itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik hamba-hambanya. Bukan hanya kita, bahkan
hamba-hamba Allah yang hidup di era sebelum baginda Nabi Muhammad SAW juga diberikan perintah untuk puasa. Di dalam kitab tafsir kitab tafsir Al-Munir juga dijelaskan Syekh Az-Zuhaili bahwa perintah puasa ini adalah cara Allah mendidik kita. Mendidik dari apa? Mendidik dari keterburukan, dari keterlenaan akibat hawa nafsu. Manusia hidup di dunia perlu makan, perlu minum, perlu berhubungan seksual sebagai bagian dari media atau cara untuk berkembang biak. Manusia adalah hayawanun natiqun. Kita juga adalah sebenarnya binatang menurut para filosof muslim. Tetapi bedanya kita adalah binatang yang berpikir, binatang yang memiliki akal, sehingga dengan akal ini kita diberikan oleh Allah kepercayaan atau agama. Akan tetapi pada dasarnya sebagai binatang kita perlu makan minum sebagai usaha untuk survival, untuk bertahan hidup di alam dunia. Maka dari itu makan minum termasuk beranak pinak, beranak cucu itu adalah kebutuhan dasar manusia yang setiap orang, setiap makhluk hidup di muka bumi ini pasti membutuhkan 3 hal itu: makan, minum, dan berhubungan seksual. Dengan inilah semua, dengan 3 hal itu semualah kita bisa eksis di alam dunia, kita bisa berkembang biak, kita bisa berketurunan. Namun demikian, tidak sedikit di antara manusia yang hanya karena 3 kebutuhan dasar ini kemudian melakukan apa saja yang itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang demi 3 kebutuhan dasar ini tidak sedikit di antara kita manusia yang kemudian lupa kepada Allah Ta'ala. Kita bekerja hakikatnya mencari makan dan minum, mencari uang itu untuk beli makan dan minum. Kita bekerja mencari uang itu untuk menikah, untuk biaya berumah tangga. Jadi hakikatnya dalam keseharian pekerjaan kita itu hakikatnya adalah untuk makan, minum, dan berhubungan seksual. Meskipun kita sebagai orang Islam ada tata cara. Hanya saja, seperti yang tadi sudah kami sebutkan, tidak sedikit di antara kita sudah diberikan tata cara yang benar oleh Allah Ta'ala dalam memenuhi 3 kebutuhan dasar itu. Tidak sedikit di antara kita yang terlena dan tidak mau nurut pada aturan-aturan Allah Ta'ala di dalam memenuhi, di dalam usaha memenuhi 3 kebutuhan dasar. Itulah kenapa Allah memberikan perintah puasa, menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan seksual dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu adalah sebagai terapi untuk menstabilkan kondisi tubuh, sehingga secara fisik kita bisa lebih terkontrol, tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih stabil, dan secara emosional kita juga lebih terkontrol. Kita lebih bisa menyadari akan hakikat hidup. Ketika kita kenyang, seringkali kita lupa diri. Ketika kita berlebihan di dalam harta benda, dalam kekuasaan dan lain sebagainya hal ihwal dunia, kita sering lupa diri. Malah justru ketika kita serba kekurangan, ketika kita merasa lapar, ketika kita tenggorokan kita merasa haus, kemudian ketika kita merasa dalam kondisi yang terpuruk, lemah, justru pada saat itulah kita sadar akan hakikat diri kita yang lemah, dan justru ada kuasa Allah yang maha agung. Maka dari itu, ibadah puasa 1 bulan Ramadan itu adalah momen kita untuk kembali mereset diri kita secara fisik maupun batin. Kita kembali sadar akan adanya Allah Ta'ala. Kita dituntut untuk kembali sadar akan keterbatasan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Maka dari itu juga salah di antara pesan hikmah kita diberikan
perintah puasa itu adalah kita untuk kembali kepada Allah melalui ibadah puasa, mendekat kepada Allah. Kita kembali harus sadar bahwa Allah senantiasa mengawasi kita semua. Sholat sehari cuma 5 kali, sekali sholat paling 5 menit. Tapi puasa selama 1 hari dari pagi sampai sore. Ada atau tidak ada orang lain yang menyaksikan. Disitulah kita diuji oleh Allah kesetiaan. Kita diuji oleh Allah ketaatan. Apakah ketika tidak ada orang lain melihat kita membatalkan puasa atau tidak? Tapi alhamdulillah, insya Allah kita mayoritas, bahkan insya Allah kita semua kita berpuasa lillahi ta'ala. Maka meskipun kita dalam keadaan sendiri, kita kelaparan, kita kehausan, tetap kita menahan diri sampai waktu berbuka puasa. Itu adalah latihan dari Allah Ta'ala untuk kita kembali mendekat, tersadar bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Maka dari itu, marilah kita berpuasa dengan sungguh-sungguh agar puasa kita betul-betul bisa membentuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Itulah kenapa di akhir ayat ini Allah menutupnya dengan la'allakum tattaqun. Tujuan dari diberikan perintah puasa ini supaya kalian bertakwa, supaya kalian senantiasa takut kepada Allah, sehingga setiap helai perbuatan kita, setiap jengkal aktivitas kita senantiasa dilandasi dengan rasa pengawasan Allah atas diri kita, sehingga kita senantiasa takut berbuat dosa, takut berbuat salah, takut mengecewakan Allah Ta'ala. Semoga kita semua diberikan keberhasilan di dalam menjalani ibadah puasa ini. Puasa Ramadan tahun ini betul-betul bisa membentuk pribadi kita yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu biwasnatil alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karim wa aib wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahil hamid shamadin alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله الذي أمرنا بالاتحاد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي دعانا بحب البلاد. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي أرسل للعالمين إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن منطقة فلسطين خاصة وعن بلاد فلسطين وغزة خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.